Saya juga pernah diceritain sama satu orang, Ustadz saya di Darul Lughawah Dakwah, namanya Ustadz Qasim Baharun, ayahanda dari Habib Guresh, Habib Mikdad Baharun, ya. Kalau teman-teman tahu, salah satu dari murid-murid Habib Umar bin Hafid yang pertama-tama. Nah ini Ustadz Qasim Baharun cerita, ayahnya itu seorang ulama, jadi itu memang keluarga ulama itu ya, di Madura. Ayahanda beliau Habib Muhammad Baharun namanya, itu adalah seorang ulama di Madura. Pernah didatangi seorang, dia bilang, Bib, Habib nih apa Bib yang dikerjain? Karena jadi yang datang ini adalah seorang tukang yang biasa ngerjain orang. Ya inilah apa namanya, mbah-mbah gitulah, maksudnya tukang santet gitu ya, mbah dukun siapa kayak gitu loh. Dan dia itu top banget gitu, profesional lah. Profesional nih ceritanya. Dia bilang ada orang datengin saya terus minta buat Habib ini dikerjain. Tapi saya nggak berhasil, Bib. Nggak pernah berhasil. Sampai udah saya naikin dosisnya segala macam. Istilahnya ini udah kalau orang tuh udah lewat deh gitu. Udah yang paling kencengnya gitu. Tetap nggak berhasil juga, Bib. Dia bilang, saya sekarang pengen nanya sama Habib, maksudnya sebagai seorang dukun profesional ini, gitu ya. Dia tuh kayak kepengen tahu gitu, apa nih yang bisa nangkal. Ya itu jawabannya Habibnya itu, dia bilang, saya nggak pernah melewati satu malam kecuali saya baca dikiran-dikiran yang diajarkan oleh kakek saya dari Ratib Haddad atau Ratib Al-Attas. Itu buat perlindungan tuh teman-teman. Insya Allah nggak akan ada yang kena sama kita segala macam kejahatan. Nah salah satu yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW untuk menghindari hal-hal yang seperti itu adalah sebelum tidur itu baca ayat kursi. Baca Al-Mu'awwidhatain sama baca Kulhu juga ya. Baca Kulhu 3 kali, Al-Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas, dan juga baca ayat kursi. Itu tuh kita mesti minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang kayak begituan. Terus juga malam itu juga sangat berkemungkinan kamu digodain setan lebih daripada yang lain-lain. Lebih daripada waktu-waktu yang lain. Setan godain kamu itu dengan apaan? Macem-macem. Mimpi buruk. Mimpi buruk tuh banyak yang datangnya dari setan. Selain juga ada juga yang datangnya dari memori sendiri gitu. Dari pikiran sendiri, pikiranmu tuh, terutamanya yang suka nonton-nonton film horor. Itu kamu masukin barang-barang yang mengerikan-mengerikan, bayangan-bayangan tentang hal-hal yang mengerikan ke dalam pikiran kamu. Jadi sangat mungkin ketika ia muncul menjadi hal-hal yang menakutkan gitu, yang kamu lihat dalam tidur kamu itu gitu kan. Nah itu tuh. Dan banyak juga mimpi-mimpi buruk itu yang datangnya dari setan. Makanya kita kalau kebangun dari mimpi buruk, kita diminta, dianjurkan untuk mohon perlindungan dari godaan setan. Dengan kita baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun, atau sekurangnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah. Tapi ludahnya jangan keluar ludah beneran ya. Apalagi kalau sebelahnya ada orang. Bisa yang kamu mimpi dipukulin dan akhirnya kebangun beneran dipukulin. Iya, meludahnya cuma nafas doang. Kayak gitu tuh yang gak keluar ludahnya itu loh. Belok kanan, iya, ke sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, depan 3 kali, belakang 3 kali. Gitu ya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Niup, niup. Ya, balik bantal, kemudian miringnya ganti. Kalau kamu asalnya miring pas bangun itu miring kiri, berarti sekarang miring kanan. Kalau asalnya miring kanan, berarti miring kiri gitu. Sebentar aja, nanti baru miring kanan lagi. Kayak gitu teman-teman. Itu yang diajarkan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Terus katanya Nabi, jangan ceritakan sama orang-orang. Ya, kalau kamu ngimpi sesuatu yang buruk, itu mendingan jangan ceritakan sama orang-orang. Kenapa gitu? Karena mimpi itu kayak burung.
Kalau diceritain sama orang, terus orang itu mentakwil, itu kayak lagi dipanah burungnya, jeder. Apa yang terjadi? Jatuh. Artinya yang mestinya nggak kejadian jadi kejadian. Kalau kamu nyeritainnya sama orang. Jadi kalau kamu dapat mimpi buruk, nggak usah cerita sama orang. Udah, kamu kerjain yang kayak begitu. Jadi begitu bangun, biasanya kan orang kalau mimpi buruk bangunnya kaget, gitu kan? Nah kamu bangun kaget, kemudian kamu kerjakan apa yang tadi saya ajarkan. Itu diajarkan sama baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, fa innahu la yadhurruk. Nah, insya Allah nggak akan ngaruh apa-apa. Nggak akan berpengaruh apa-apa kalau kita laksanakan sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, saya mau ajarkan juga ini, kalau kamu sering mimpi buruk atau setan juga suka gangguin kamu bukan dari mimpi buruk, tapi dari susah bangun pagi atau susah bangun sebelum subuh. Ibu-ibu bisa ajarin nih sama anak-anaknya buat ngamalin ini biar enggak susah kalau disuruh bangun pagi. Maksudnya bangun ya mau subuh ataupun bangun sebelum subuh ya. Gitu kan. Caranya adalah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Itu aman, enggak akan mimpi buruk dan enggak akan susah kalau dibangunin. Kenapa gitu? Karena menghindarkan kita dari segala kejahatan, terutamanya dari kejahatannya setan-setan yang suka bikin kita berat buat bangun tidur. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Apa yang ngajarin? Nabi Muhammad SAW. Nabi ngajarin itu, ada riwayatnya, ada hadisnya, dan juga teman-teman saudara sekalian saya muliakan, diamalkan oleh para orang-orang soleh, guru-guru kita, gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa diamalkan juga sama teman-teman semuanya untuk baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ustazah boleh ditambahin nggak 25 gitu, biar gampang ngembaliinnya. Kembaliannya gampang. Kirain apaan. Nggak boleh ya, kalau udah diajarin 21 udah ikut aja gitu. Itu tuh dosis teman-teman. Itu tuh kayak kunci gitu loh. Kayak kode-kodenya kita mau masuk kamar, mau masuk kayak password itu ya. Kayak password gitu kan, ada angka-angkanya gitu. Nah kalau udah Nabi ajarin tuh diikut aja gitu. Atau orang soleh ngajarin juga ikut aja gitu. Para arif billah itu ya, kayak passwordnya gitu. Kalau dibaca nggak sesuai itu, ada hasilnya apa nggak? Ada hasilnya, tapi tidak seperti ketika dia pas hitungannya. Sama kayak kamu minum obat gitu kan. Kalau misalnya nggak sesuai dosisnya ngaruh apa enggak? Ngaruh juga, tapi lebih bagus lagi kalau sesuai sama dosis yang dianjurkan. Begitu. Jadi kalau Nabi Muhammad bilang gitu, baca subhanallah 33 kali, udah ikut aja 33 kali, nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin gitu. Nabi Muhammad ngajarin gitu kan, baca sholawat ba'da asar hari Jumat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wasallim taslima 80 kali. Udah nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin, udah pas aja 80 gitu. Nggak usah jadi yang 88 misalnya gitu kan ya. Kayak angka bagus gitu misalnya, dan nggak usah sok ngide-ngide gitu, nggak usah sok kepinteran bobo angka sendiri gitu. Udah yang diajarin berapa, kita ikut aja sama apa yang diajarkan karena pada bilangan-bilangan tersebut itu sudah ada sirnya masing-masing, ada hitungannya masing-masing, ada kuncinya masing-masing. Gitu ya. Jadi min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila sudah masuk waktu malam, karena memang waktu malam itu waktu yang sangat rentan untuk terjadi kejahatan, baik dari sisi yang tadi saya sebutkan, dari kejahatannya hal-hal yang mistik ya, kayak orang mau guna-guna, mau santet, mau sihir, mau berbuat kejahatan yang kayak gitu-gitu tuh memang ngerjainnya waktu malam teman-teman. Kemudian lagi dari kejahatannya setan gitu kan, karenanya kita baca tuh Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, yang tadi buat ngindarin kita dari kejahatan-kejahatan yang kayak gitu kita baca ratib juga di waktu malam, terus kita baca tadi ayat kursi sebelum tidur sama al-muawwidzatain
sama qul huwallahu ahad juga 3 kali gitu ya. Kemudian teman-teman saudara sekalian, kejahatan di waktu malam yang lain-lain juga bisa. Apalagi bukan kejahatan sih sebenarnya ya, tapi hal buruk yang terjadi di waktu malam. Badanmu, kesehatanmu. Banyak orang yang tidur lagi sehat, bangunnya sakit. Banyak banget kan? Betul nggak? Ada yang bangun-bangun stroke, ada yang bangun-bangun, biasanya juga kayak bangun-bangun flu, itu juga banyak. Betul nggak? Seringnya tuh kita tidur kayak nggak kenapa-napa, pas bangun tidur udah nggak enak gitu kan. Nggak enak badannya, meriang, betul nggak? Itu sering terjadi sakit-sakit segala macam itu juga di waktu malam gitu. Bukan kejahatan seperti tadi yang saya sebutkan ya, akan tetapi memang hal yang tidak menyenangkan untuk terjadi pada kita kan. Makanya juga diajarin juga sama Nabi Muhammad SAW, kalau mau tidur itu baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 atau 34 kali, atau kalau 33 berarti akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang terjadi? Kalau kamu mau tidur baca itu, bangun tidur seger badannya. Dan itu teruji. Nggak teruji. Kenapa gitu? Diajarkan Nabi Muhammad sebagai manusia terbaik kepada Sayyidah Fatimah sebagai perempuan terbaik. Ilmu diajarkan sama Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah. Orang terbaik mengajarkan kepada perempuan terbaik. Dan perempuan terbaik itu adalah perempuan, bahkan orang yang paling disayang sama Nabi Muhammad SAW. Ya gimana nggak mujarab teman-teman? Udah pasti mujarabnya udah. Dan itu terbukti. Saya ini walaupun bukan pekerja yang capek-capek, tapi cukup capek juga. Kalau lagi banyak majelis, gitu ya. Kalau lagi banyak majelis, terutama di luar-luar kota, itu saya pernah teman-teman, saya pernah 1 hari ada di 3 negara. Bukan 3 kota loh, 3 negara. Pagi hari saya ngisi di Johor, siang hari Johor Malaysia, siang hari saya pergi ke Singapura, Singapura Johor 1 jam ya. Habis itu terus saya terbangnya dari Singapura, saya mendarat di Surabaya. Malam itu dari Surabaya saya pergi ke Madura dan saya mengisi jam 9 malam di Bangkalan, Madura. Selesai jam 11 malam, habisnya itu masih udah masuk kamar nih, udah badan saya kayak ada di mana tahu udah. Masih diketok pintu, Ustazah mohon maaf ada keluarganya Kiai itu mau ketemu Ustazah, saya nggak enak banget mau nolaknya. Alhamdulillah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kelelahan tuh sering banget gitu di waktu malam, begitu kan ya. Udah malam udah tuh, mesti inget-inget aja apa yang diajarkan Nabi Muhammad kepada putrinya Fatimah. Ngamalin itu sebelum tidur, bangun-bangun tuh kayak udah lama tidur, kayak sambil tidur tuh ditaruhin infus ya ke badan. Subhanallah, subhanallah. Bangun tidur seger bangunnya. Lelah, capek tuh semua hilang. Subhanallah. Sampai rasanya udah kayak begitu tuh, ya Allah, Sayyidah Fatimah, makasih.